Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mewakili keluarga dan seluruh tim penggembalaan gereja lokal Pelita Community Jambi, saya mengucapkan selamat tahun baru. Ini awal tahun yang baru bagi kita setelah kita melewati tahun 2024. Saya tidak tahu sepanjang malam semalam Bapak Ibu melewati dengan cara seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita semua ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu semua hanya karena kasih karunia, amin. Boleh ngomong kanan kiri, kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan mari kita jalani di tahun yang baru ini di dalam penyertaan Tuhan. Seperti apa yang sudah kita lewati di sepanjang tahun yang lalu, ada banyak perkara yang tentunya sudah kita lalui. Tetapi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan itu menjadi komitmen kita, bahwa hidup yang Tuhan sudah beri bagi kita, itu adalah hidup bagi Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Boleh buka PowerPoint saya. Minta tisu saya. Oke, thank you. Maaf Bapak Ibu. Rancanganku dan jalan-jalanku. Ini adalah kebenaran yang Tuhan ingatkan bagi saya untuk memasuki tahun 2025. Kita akan baca dari kitab Yesaya, dari pasalnya yang ke-55, mulai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu boleh melihat baik di layar maupun di Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan ini kita imani, kita yakini, sebagaimana fokus yang Tuhan taruh di hati setiap pemimpin, dan akan menjadi fokus di tahun ini bagi gereja Pelita Community, dan menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah kita belajar dan tentunya sudah kita praktek sepanjang tahun yang lalu.
Kita akan dihentar, kita akan masuk tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai untuk melakukan dua hal, yaitu menabur dan menuai dengan sukacita. Yang siap menabur dan menuai sukacita tahun ini katakan amin. Amin. Jadi Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan menghantar kita berangkat memasuki tahun yang baru ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan segala kelimpahan, dengan kasih karunia-Nya yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita sampai hari ini. Nah, untuk hal itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, dan saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, maka tentulah kita akan menikmati janji Tuhan. Karena berkali-kali saya harus sampaikan prinsip kebenaran adalah kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Amin. Jadi kerjakan bagian kita dengan setia dan taat, maka percayalah Tuhan itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Nah, ada 3 kebenaran yang mau kita belajar pagi hari ini. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, firman Tuhan berkata seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, apa yang dimaksud dengan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat? Tentu kita bukanlah orang-orang yang terhilang Bapak Ibu, bukan. Karena seperti pujian yang kita naikkan tadi, kasih Allah itu sudah menemukan hidup kita. Jadi tidak ada satupun manusia yang dapat mencapai Allah karena keberdosaan manusia. Tapi kita bersyukur Allah yang maha kasih. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus. Dan dia menawarkan anugerah hidup yang kekal. Dan bagi setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima anugerah hidup yang kekal. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menemukan Allah. Karena sekali lagi karena keberdosaan. Tapi sekali lagi kita bersyukur kalau hari ini kita ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih-Nya yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Karena kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita, amin. Dan tentunya sepanjang tahun yang lalu kita sudah belajar, sebagai orang-orang yang sudah ditemukan Allah, sudah dipilih oleh Allah, maka come on, jangan lagi menyia-nyiakan hidup kita dengan mengikuti keinginan daging, keinginan dunia. Tapi biarlah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, amin. Nah, bicara tentang carilah Tuhan, yang Tuhan mau ingatkan kepada kita adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin mendengarkan berita hari-hari ini, karena biasanya memang menjelang tahun yang baru maka akan ada banyak pengamat-pengamat yang akan memberikan prediksi, terima kasih, prediksi dari apa yang akan terjadi. Bahkan nggak usah diprediksi lah ya, per tanggal hari ini, ngomong kanan kiri, PPN udah sah naik 12%. Nggak usah diprediksi. Sehingga semua orang akan mulai terintimidasi dan takut. Wah, tapi beberapa hari yang lalu saya ngomong di Koram Deo, makanya Bapak Ibu, perkecillah volume, bahkan kalau perlu di mute untuk dengar berita-berita dunia. Tapi perbesar volumemu untuk semakin peka dengar suara Tuhan. Amin. Melalui hati nuranimu yang semakin dimurnikan. Melalui merenungkan firman Tuhan setiap hari sebagai gaya hidup. Walaupun nanti saya akan sampaikan, iya, sepertinya firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama.
Karena Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan mulus, langit akan selalu biru, iya. Tuhan gak berjanji seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kalau nanti kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, Tuhan juga katakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir Tuhan akan mengirimkan pencobaan di langit dan di bumi. Tetapi bedanya Bapak Ibu, berita dari dunia itu menakutkan dan gak memberi solusi. Tapi berita dari Tuhan memang seperti menakutkan karena memang Tuhan harus menggenapi apa yang Dia katakan. Tetapi di balik itu ada janji penyertaan, ada janji perlindungan Tuhan, amin. Nah makanya gaya hidup yang harus Bapak Ibu bangun di tahun yang baru ini, dan saya percaya sesungguhnya ini harusnya gaya hidup yang sudah berkali-kali kita lakukan, gaya hidup yang benar-benar sudah jadi gaya hidup kita. Sederhananya prakteknya gini Bapak Ibu, ada apa-apa seketika itu juga yang harus kita ingat siapa? Tuhan. Ngomong kanan kiri. Ada apa-apa seketika itu juga yang harus kamu ingat Tuhan. Ini yang Tuhan mau katakan, cari Tuhan selama Dia berkenan. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak hidupmu. Ketika engkau melewati hari-harimu yang sudah lalu, ketika engkau menghadapi sebuah situasi, saya selalu suka memakai kata sebuah situasi, karena dalam hidup kami, kata masalah itu sudah lama sekali dibuang. Kami tidak pernah lagi mengenal apa itu masalah. Karena dalam hidup kami gak ada yang namanya masalah. Kenapa? Karena kami punya Tuhan yang besar. Ngomong kanan kiri, kamu juga. Yang ada itu cuma situasi yang Tuhan izinkan. Dan semuanya itu hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih berdaulat atas semua itu. Masalahnya tinggal di kita. Waktu situasi sulit, situasi sukar itu ada menimpa hidupmu. Apa yang seketika itu juga engkau lakukan, itu masalahnya Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Hidup ini 1%, ada kalimat yang saya pernah dengar kalau nggak salah ya. Ya 1% itu ditentukan oleh situasi tadi, masalah. Tapi 99%-nya ditentukan dengan apa? Respon kita menghadapi masalah itu. Ya kalau itu masih 1%. Kalau kami udah nggak ada lagi 0% masalah dalam hidup kami. Ketika ada situasi apapun maka seketika itu juga carilah Tuhan. Ini bicara tentang sikap hati. Sebenarnya kan Tuhan yang saya katakan tadi, Tuhan gak perlu kita cari-cari. Tuhan di manakah engkau seperti Adam waktu dia jatuh dalam dosa. Ngomong kanan kiri, engkau bukan lagi orang berdosa. Sorry, Tuhan yang cari Adam. Saya percaya berarti Bapak Ibu masih fokus. Ya. Akhirnya manusia karena berdosa kan jauh dari Tuhan. Dan manusia selalu mencari Tuhan. Makanya saya katakan berkali-kali muncul banyak agama. Tapi sekali lagi kata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui ini bukan berbicara tentang manusia yang berdosa, yang berusaha mencari Allah supaya dekat dengan Allah. Enggak. Karena sekali lagi Allah sudah menemukan hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Dia Allah Immanuel. Sepanjang bulan lalu selama bulan Desember kita merayakan Natal, mungkin Bapak Ibu akan banyak dengar khotbah tentang Allah Immanuel. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau ingatkan kita hari ini sikap hati kita. Apakah begitu kita menghadapi sebuah situasi, sesaat itu juga kita ingat Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kalau bicara soal situasi itu bukan cuma situasi sulit Bapak Ibu. Waktu engkau dalam situasi baik-baik saja, apakah engkau juga masih ingat Tuhan? Beberapa waktu yang lalu di Koramdeo saya ajar, saya sampaikan kebenaran. Kalau orang bebal, itu jelas Bapak Ibu. Mereka ngomong Tuhan gak ada.
Mereka nggak peduli tentang Tuhan dan mereka hidup menuruti apa yang mereka mau. Tapi cilakanya Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya pribadi yang tahu tentang Tuhan. Bahkan, oke lah kita nggak usah ngomongin orang di luar, menamakan dirinya Kristen. Tetapi, maaf, mereka lebih bebal dari orang bebal. Kalau giliran waktu keadaan baik-baik saja, seakan-akan dia lupa dan gak butuh Tuhan. Dia lakukan segala sesuatu menurut keinginan hatinya. Tapi giliran ada situasi yang sulit, baru apa? Teriak, Tuhan di mana engkau? Tuhan katanya kau Immanuel. Tuhan katanya kau beserta kami. Tuhan katanya. Makanya Yesus juga pernah ingatkan di Matius. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah saya berdoa setiap kita. Bukan teriak Tuhan, Tuhan kalau lagi dalam keadaan susah. Tapi ketika engkau dalam keadaan bersuka cita, keadaanmu baik-baik saja. Ingatlah terus akan Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 beberapa hari yang lalu baru kita lewati. Ingatlah penciptamu sejak dari masa mudamu. Ini hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini. Oke, next. Ini ayat yang saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu benar-benar praktekin dari apa yang saya katakan tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Prakteknya ini sederhana Bapak Ibu. Artinya ketika engkau menghadapi sebuah situasi apapun itu, terlebih situasi sulit dan sukar, maka carilah Tuhan seketika itu juga. Ngomong kanan kiri, seketika. Karena biasanya Bapak Ibu, biasanya manusia itu seketika yang muncul dalam hidupnya apa? Pikiran. Begitu banyak muncul pikiran ketika menghadapi sebuah situasi yang sulit. Sejam, 2 jam mikir, 3 jam mikir. Sampai satu titik dia ngomong, yes ini jawabannya. Tapi beberapa waktu kemudian, pikiran yang lain akan muncul. Aduh tapi kalau gini nanti jadinya begini. Mikir lagi sepanjang malam. Sampai akhirnya stres. Dan berkali-kali saya mau nasihati, mungkin ini bukan menasihati tapi tegur. Jangan jadi lagi orang Kristen yang bangga kalau stres. Cerita kemana-mana, lu tahu gak gua stres. Bertobat yang masih model seperti itu Bapak Ibu. Engkau sedang melecehkan Tuhanmu. Dengan kekhawatiran dan ketakutanmu. Makanya bangun gaya hidup, situasi apapun yang kau alami, apa? Seketika itu juga ingat Tuhan, cari Tuhan. Lebih baik kau habiskan waktumu 10 menit, 15 menit nyembah Tuhan, Tuhan tolong. Mungkin gak banyak kata-kata yang bisa kita ngomong, cuma ngomong Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah nanti Tuhan yang akan buka pikiran kita. Apa yang tadi gak pernah kita pikir, bukankah itu janji Tuhan? Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Apa? Bagi? Ngomong kanan kiri, itu tahu. Jangan cuma tahu, makanya ngomong kanan kiri, praktek. Gimana prakteknya? Seketika. Cari Tuhan, Tuhan tolong.
Daripada habisi berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sampai rambut rontok. Bukan karena faktor usia, bukan. Karena orang kalau stres, secara medis, maka hal yang pertama yang akan terjadi itu gatal. Karena saraf kulit kita itu paling rentan. Ngomong kanan kiri, kamu pernah tiba-tiba kok gatal? Bukan karena nggak mandi 3 hari? Paling enggak garuk-garuk kepala. Yang tadinya enggak ketombean, rasanya ketombean gatal. Ngomong kanan kiri, itu ciri-ciri orang stres. Meningkat berikutnya, yang hari-hari ini saya berharap bukan karena stres, mungkin hanya karena pola makan yang salah dan itu harus bertobat. Dikit-dikit asam, wah, kok paduan suaranya lengkap, asam lambung. Ngomong kanan kiri, asam lambungmu normal? Kalau bukan karena salah makan, berarti kamu stres. Kenapa kamu stres? Karena kamu gak cari Tuhan. Kamu andalkan kekuatan kamu. Kamu pikir dengan pikiran kamu bisa selesaikan. Stop hari ini. Masuki dan jalani tahun ini dengan seketika ketika kau menghadapi situasi apapun. Cari Tuhan. Amin. Karena di dalam, next. Karena ada beberapa revisi, saya nggak tahu. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, 6 sampai 8, saya percaya ini sudah ayat viral bagi orang percaya. Saya akan bacakan saja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi berbanding terbalik dari itu, ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukankah tadi Bapak Ibu sudah nyanyi, siapa satu-satunya pengharapan kita? Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan, waktu kita nyanyi, itu kita tidak sedang show Bapak Ibu. Waktu kita nyanyi, kita ini sedang ngomong dengan Tuhan. Berkali-kali saya katakan, waktu kita nyanyi lagu-lagu rohani, itu kita bukan cuma sekedar mengeluarkan kata-kata dari pita suara kita. No. Tapi itu ungkapan hati kita, pernyataan iman kita. Jadi ngomong kanan kiri, makanya kalau lagi nyanyi, nyanyi. Walaupun kadang lagunya baru, nggak apa-apa, kan diulang-ulang nanti lama-lama bisa. Ya, tapi biasakan menyanyi itu bukan sekedar mengeluarkan kata-kata dari pita suara kita, bukan. Tapi itu ungkapan hati kita. Karena ayat 8 katakan gini, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang seketika itu juga dia berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi tentu karena dia melakukan kehendak Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dunia mungkin katakan tahun ini akan sukar, firman Tuhan juga sudah ngomong jauh-jauh hari. Dunia ngomong ini tahun kering, firman Tuhan sudah jauh-jauh hari ngomong. Tetapi sekali lagi bedanya. Di balik dari apa yang Tuhan yang Maha Tahu ungkapkan apa yang akan terjadi. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ada janji Tuhan, amin. Mari percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Sehingga kalaupun tahun ini tahun yang kering, tapi ayat ini berkata, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir dalam tahun yang kering. Karena ada janji pemeliharaan Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Berkali-kali saya harus ingatkan. Tutup, mute kalau perlu. Dari perkataan-perkataan dunia yang cuma mengintimidasi dan menakutkan tanpa solusi. Tapi mari belajar semakin peka dengar suara Tuhan. Nah yang kedua secara cepat Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-8 dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Ini yang mau kita lakukan berikutnya.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari hiduplah dalam rancangan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu punya rencana, tapi mari selaraskan rencana itu dengan rencana Tuhan. Bahkan berkali-kali saya katakan seperti ini, tulis rencanamu itu dengan pensil dan berikan penghapusnya kepada Tuhan. Jangan tulis rencanamu dengan tinta emas, karena engkau enggak tahu selangkah ke depan hidupmu. Tapi ini bukan bicara terus kita terus apatis, diam, nunggu. Enggak Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang semakin peka dengar suara Tuhan, hidupnya akan semakin selaras dengan rancangan Tuhan. Amin. Apapun yang dia tulis sebagai rancangan itu tentulah di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Tapi coba evaluasi hidupmu sampai hari ini. Apakah hidupmu masih hanya mengikuti kehendakmu, mengikuti jalan-jalanmu, mengikuti keinginan-keinginanmu, atau kau sudah mulai menyelaraskannya dengan Tuhan? Sebab kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rancangan atas hidup kita, dan Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya. Bahkan berkali-kali kalau saya mau katakan seperti ini, ada beberapa orang ngomong, kalau gitu egois banget ya Pak. Loh, bukankah memang kita ini milik Tuhan? Bukankah hidup kita ini sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan? Bapak Ibu pernah beli sesuatu dan harganya lunas dibayar? Yang punya hak atas barang itu siapa? Yang punya toko tadi? Ngomong kanan kiri, ya kamu. Karena kamu sudah bayar lunas. Dan ingat, hidup kita ini juga sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi marilah hidup menurut rencana Tuhan, dan percayalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Walaupun terkadang kita nyanyi, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya. Amin. Ada rancangan yang indah yang Tuhan beri. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Amsal, secara cepat saja langsung next ke Amsal pasal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25, firman Tuhan ngomong gini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, ada prinsip yang ditetapkan oleh para teolog. Kalau sampai 2 kali Tuhan ngomong dalam firman-Nya, itu artinya sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya nggak tahu secara pribadi Bapak Ibu memandang tahun 2025 ini seperti apa. Apakah ada begitu banyak rancangan-rancangan, pikiran-pikiran, wow pokoknya aku akan lakukan ini, aku akan begini di tahun 2025 dan semua itu lurus. Tapi sekali lagi ingat, kita terbatas. Kita bukan orang yang maha tahu. Terkadang apa yang kita anggap lurus ternyata ujungnya maut. Makanya betapa pentingnya kita semakin mengasah pendengaran kita akan suara Tuhan. Amin. Supaya kita enggak mengalami apa yang namanya ujungnya maut. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari selaraskan jalan hidup kita dengan jalan-jalannya Tuhan. Saya berkali-kali ngomong, saya bersyukur saya dilabelin. Kalau ngomong sama Pak Heri itu nanti ujung-ujungnya firman. Saya bangga dengan label yang diberikan itu. Karena seharusnya memang seperti itu. Ngomong kanan kiri, memang seharusnya seperti itu.
Apa-apa ujung-ujungnya firman. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu diskusi. Selama ini ujung-ujungnya kamu apa? Firman atau kehendakmu? Terus kalau kehendakmu apa yang jadi sih selama ini Bapak Ibu? Gak usah tuh hal-hal yang besar. Firman Tuhan suruh sabar, gak mau sabar. Ujungnya apa? Emosi, berantem. Suruh mengampuni, gak mau. Ujung-ujungnya apa? Kepahitan. Hilang damai sejahtera. Diam-diaman di rumah. Tapi saya berdoa, di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Maksudnya di sini Bapak Ibu. Kalau di situ saya nggak tahu. Nah, dari ketawanya saya paham. Tapi saya berdoa, segeralah hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan. Ya Tuhan, memang nggak enak lah Tuhan menurut daging. Tapi aku mau taat menurut jalan-jalanmu, menurut rancangan-rancanganmu. Amin. Jadi kalau poin yang kedua tadi saya kasih judul rancanganku versus rancanganku. Tapi ku-nya besar atau ku-nya kecil. Saya mendorong Bapak Ibu memilih untuk ikut rancangan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga secara cepat di dalam ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan ngomong seperti ini dari Yesaya 55 ayat 9 tadi. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, tinggi banget. Beda banget Bapak Ibu. Dan saya percaya kita sudah melewati banyak perkara dalam hidup kita. Dan seharusnya kita benar-benar menyadari memang beda. Kalau kita hidup mengikuti rancangan kita sendiri dengan kita hidup mengikuti rancangan Tuhan. Berapa banyak yang setuju katakan amin. Apalagi yang sudah pernah mengalami. Ngikuti kehendak sendiri, sudah babak belur, baru mau coba belok kanan ikut Tuhan. Enggak salah, enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada enggak. Karena memang akan ada perbedaan yang begitu nyata Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran, ada beberapa ayat yang Tuhan sendiri berjanji. Bagi umatnya, aku akan mengadakan perbedaan. Saya akan bacakan dalam Keluaran pasal 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Pasal 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Pasal 11 ayat 7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bagi orang-orang yang hidupnya selaras dengan rancangan Tuhan, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Dan saya berdoa di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita, semua orang yang gak kenal Tuhan akan ngomong gini dengan kita. Hidup kalian beda banget ya. Pernah orang ngomong seperti itu dengan hidup Bapak Ibu? Atau jangan-jangan hidup kita sama dengan orang yang gak kenal Tuhan? Bahkan yang seperti yang saya katakan tadi, lebih parah dari orang yang gak kenal Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini, supaya setiap kita yang mau mengambil keputusan untuk hidup selaras dengan rencana Tuhan, engkau akan melihat betapa berbedanya hidupmu di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 8 firman Tuhan ngomong gini. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Tujuannya apa? Nanti Bapak Ibu boleh baca, ini konteksnya apa. Tapi Tuhan mau mengizinkan bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saya percaya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, saya nggak mau menyinggung, saya suka menabrak Bapak Ibu. Kalau selama ini engkau hidup mengikuti keinginan-keinginan dagingmu,
hidup mengikuti kehendak-kehendakmu, engkau sudah tahu bedanya kalau engkau mau hidup di dalam Tuhan. Amin. Ayat ini dengan jelas katakan Tuhan izinkan, oke, ikuti keinginanmu, ikuti kehendakmu, silakan. Supaya engkau tahu membedakan antara mengabdi kepadaku atau mengabdi kepada kerajaan duniawi. Tapi saya berdoa sekali lagi, setiap kita memilih untuk hidup selaras dengan rancangan dan jalan Tuhan. Amin. Dan orang akan melihat, wih beda banget hidupmu ya. Kita masih hidup di dunia yang sama. Kita akan tetap ada di dunia yang ekonominya juga sama. Jangan salah kaprah sampai kebablasan. Karena banyak orang Kristen saya pikir mempunyai paradigma yang salah seperti itu. Wah, ikut Tuhan itu diberkati dalam konteks pikiran dia. Kalau semua orang kena penyakit karena ada pandemi, dia enggak. Seperti eksklusif gitu. Enggak Bapak Ibu. Kita tetap akan ada di dunia yang sama. Kita akan tetap ada di situasi yang sama. Tapi engkau akan melihat perbedaan-perbedaan yang keluar dari hatimu. Ketika semua orang ngomong susah, engkau masih bisa bersuka cita dan bersyukur. Walaupun keadaannya sama. Beda bukan di luarnya Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, beda itu di dalamnya. Amin. Beda itu bukan di luarnya. Bahkan terkadang Tuhan izinkan. Di luarnya casingnya kayaknya kita lebih parah dari orang dunia. Makanya Paulus ingatkan kita, mari pikirkan hal-hal yang kekal. Yang batiniah, bukan hanya hal-hal lahiriah Bapak Ibu. Kalau selama ini pikiran kita hanya tertuju pada hal-hal yang lahiriah. Hidup kita sangat ditentukan dengan hal-hal yang lahiriah. Itu yang menentukan moodmu bersuka cita atau enggak. Stop hari ini. Tapi biarlah hidupmu ditentukan dari apa yang ada di dalammu. Tuhan yang besar. Sekali lagi karena tujuannya apa Bapak Ibu? Sekali lagi fokus tahun ini adalah menabur dan menuai dengan sukacita. Secara fokus kita adalah menghasilkan buah jiwa-jiwa. Bagaimana hidup kita akan jadi kesaksian bagi orang yang gak kenal Tuhan. Kalau hidup kita sama dengan mereka bahkan lebih parah dari mereka. Sekali lagi saya tidak bicara tentang lahiriah di sekeliling kita. Tapi sikap hati kita. Ketika semua orang ngomong susah, berkali-kali saya katakan, harusnya engkau menjadi pemecah masalah bagi orang-orang di sekelilingmu. Orang akan ngomong, beda banget ya kamu ya. Ini semua pedagang ngomong susah, kenapa kamu masih bisa bersyukur? Sederhananya pola pikir gini Bapak Ibu, kalaupun pajak naik, ngomong kanan kiri, kamu gak akan jadi miskin kok. Paling-paling pendapatanmu berkurang dikit aja. Gak usah heboh-heboh banget. Terus bagi yang gak pengusaha ngomongnya gini, waduh tapi nanti harga naik terus. Emangnya dari dulu ada harga turun? Gak pernah, naik terus memang. Tapi kenyataannya masih bisa beli Bapak Ibu. Dari apa yang saya lihat aja masih bisa beli, baju masih bisa beli, sepatu masih bisa beli, HP semua masih bisa beli. Apalagi? Habakuk ngomong sekalipun pohon ara gak berbuah, pohon anggur gak berbuah, kambing domba terhalau sudah, Habakuk akan tetap beria-ria, amin. Nah berkali-kali saya akan ajar ini, nanti pulang ke rumah, inventarisir apa yang masih ada. Gak usah ngomong yang gak ada, saya percaya Bapak Ibu gak ada yang gak ada. Ngomong kanan kiri, masih banyak kan di rumahmu? Kenapa malu sih? Ngomong aja banyak gitu. Kok malu ketahuan kalau punya banyak? Bukankah tahun ini kita mau menabur dengan sukacita? Baik waktu kita untuk doa, baik tenaga kita, uang kita. Untuk jiwa-jiwa dimenangkan, amin. Percayalah Tuhan sudah menyediakan lebih dulu Bapak Ibu. Jadi 3 kebenaran ini mari kita praktek di tahun yang baru ini Bapak Ibu. Ada apa-apa situasi apapun apa? Cari Tuhan seketika itu juga. Terus mulai selaraskan hidupmu
dengan jalan Tuhan. Dan kau akan melihat perbedaan yang nyata dalam hidupmu. Amin. Saya undang pemain musik, singer sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita menaikkan pujian ini menjadi komitmen kita di awal tahun ini. Bahwa sungguh biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan. Dan itu akan terjadi waktu hidup kita selaras dengan rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berapa banyak di antara engkau yang hadir dan dengar firman Tuhan hari ini, engkau mau hidupmu jadi bukti kebesaran Tuhan. Engkau mau Tuhan mengadakan perbedaan yang begitu nyata dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Berapa banyak di antara engkau mau mengalami itu? Engkau boleh taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, aku mau hidupku jadi bukti kebesaran-Mu di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Supaya orang-orang melihat sungguh Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami, mereka juga mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang perlu Engkau lakukan adalah hiduplah selaras dengan rancangan Tuhan. Hiduplah seturut dengan jalan-jalan Tuhan. Mari naikkan pujian ini menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan di awal tahun yang baru ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku ya di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Dengan penuh kesungguhan mari katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Ini rindu kami Tuhan. Ya, biarlah tanda mujizat menyertai langkah hidup kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sungguh Engkau bersama kami. Engkau bersama. Ya, dengan iman mari katakan di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai untuk bukti kebesaran Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Tuhan terima kasih. Aku berdoa hari ini, sungguh biarlah hidup setiap jemaat-Mu menjadi bukti kebesaran-Mu. Ketika mereka hidup sesuai dengan firman-Mu, selaras dengan jalan-jalan-Mu, selaras dengan rancangan-Mu.
Mereka menjadi pribadi yang selalu melekat kepadamu, karena Engkau yang sudah menemukan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan-Mu. Teguhkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.